kan turunnya di bawah tuntutan jaksa, otomatis itu kan kita jaksa dari Kejati Jakarta Selatan sudah mengajukan banding hari Senin kemarin kalau nggak salah. Berarti alasan bandingnya karena vonisnya terlalu salah rendah. Satu. Kita menghormati tapi salah satu. Salah satu. Mungkin poin lainnya Pak? Yaitu nanti dituangkan dalam memori banding. Apakah karena perilaku beliau saat itu persidangan lain. itu juga Kalau termasuk? itu dipertimbangkan dalam apa? Jaksa tetap profesional dan itu hal-hal yang subjektif objektif dipertimbangkan dalam tuntutan tentunya, dan itu sudah dituangkan dalam tuntutan dan sudah juga dipertimbangkan dalam putusan. Pak, kemarin kan saat pledoi juga Nikita Mirzani membahas terkait kasus terenggiling yang ditangani oleh Jaksa Dona. Itu menjadi ada kaitannya nggak korelasinya? Kan tidak ada. Jangan berliar kemana-mana. Fokuskan aja kepada yang perkara yang dihadapi. Langsung ke pengadilan. Jadi biar lebih fokus menjelaskannya, langsung gali saja. Ya, pengadilan banding menggali berarti udah ada jadwal persidangan itu gimana? Sudah, banding sudah diajukan tanggal 3 November 2025. Ismail kemarin sudah diajukan tanggal 4 November 2025. Untuk jadwalnya sendiri kan ini jadwal perkadaan waktu selama 7 hari ke depan secara elektronik, itu melalui akun Adu ya. Kami kasih kesempatan dalam 7 hari ke depan untuk menyerahkan memori banding. Sudah dijelaskan ya sebelumnya. Kami yakin dengan perkara ini dan kami sungguh-sungguh untuk melakukan upaya hukum, dalam hal itu upaya hukum banding. Jadi masalah nanti akan menjadi lebih atau misalkan dikuatkan, bahkan ada satu lagi kan dalam hal banding itu bisa jadi bebas, bisa jadi berkurang, tapi kami sangat yakin dalam hal ini tetap pada prinsipnya akan melakukan upaya hukum banding dan mudah-mudahan tetap mencari keadilan, insyaallah bebas. Insyaallah, doain aja ya. Kami yakin. Kondisi kesehatan Bang Fahmi sendiri? Ya alhamdulillah saya ada. Memang karena ini perkara yang terakhir. Ini ada yang bisa ngasih tahu nggak beritanya benar atau enggak? Reza Gladys katanya menuntut Nikita Mirzani, menggugat Nikita Mirzani 4 miliar supaya uang yang kemarin yang dikasih ke Nikita Mirzani itu dibalikin. Bukannya uang itu udah disita, udah nggak dipegang sama Nikita Mirzani lagi. Dan sekarang Nikita Mirzani udah dipenjara sesuai keinginan dia. Heran. Terus dia merasa dirugikan karena dengan Nikita Mirzani, terus dengan segala macam. Lah, yang ngelaporinnya siapa? Dia yang ngelaporin. Dia yang merasa dirugikan. Kalaupun hilang uang banyak, ya bukan salahnya Nikita Mirzani. Kocak. Justru yang dirugikan Nikita Mirzani berbulan-bulan. Bisnisnya, kerjaannya itu hancur. Gak ada pemasukan. Lah Anda ngerasa hancur, ngerasa dirugikan. Lah Anda yang melapor, Pieto. Anda yang melapor. Ada yang merasa dirugikan. Aduh, sih. Ini benar dokter bukan sih? Benar enggak? Yang tahu gimana dong ini benar enggak ini berita ini? Masa dia mau menggugat Nikita Mirzani supaya dibalikin 4 miliar sedangkan Nikita Mirzani udah dibalikin uangnya. Udah dibalikin. Aduh. Halo Sobat AN, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding, di mana di pengadilan tingkat pertama Nikita Mirzani sudah divonis 4 tahun dan denda 1 miliar. Walaupun tidak terbukti terkait TPPU-nya, namun dia terbukti terkait pemerasan dan Undang-Undang ITE. Alasan Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding adalah bukti-bukti yang diajukan oleh Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Nah, sebenarnya ada 3 kemungkinan ketika Nikita Mirzani melakukan upaya hukum banding. Yang pertama adalah bahwa hukuman Nikita Mirzani akan tetap seperti tingkat pertama, yaitu 4 tahun, denda 1 miliar. Atau yang kedua, Nikita Mirzani bisa dikurangi hukumannya atau bahkan bisa bebas. Nah, yang ketiga,
Nikita Mirzani juga bisa malah lebih tinggi putusannya dari tingkat pertama. Nah, menurut Sobat AN, kira-kira Nikita Mirzani itu akan diputus yang seperti apa di pengadilan tingkat banding nanti. Namun tidak itu saja, jaksa juga melakukan upaya hukum banding. Karena apa? Karena tuntutan jaksa adalah 11 tahun. Jadi tidak ada setengahnya, maka jaksa itu wajib melakukan upaya hukum banding. Karena pasti akan ditegur oleh atasannya. Karena putusannya jauh dari angka tuntutan tersebut. Oke, terima kasih Sobat AN. Kita bisa belajar hukum, kita bisa sadar hukum, kita bisa melek hukum, dan jangan lupa komen, share ya. Terima kasih, dan salam keadilan. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang ajukan banding Nikita Mirzani terus cari keadilan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Jaksa penuntut umum mengajukan banding. Tapi, apakah benar ini soal keadilan atau hanya soal siapa yang tidak mau kalah? Seru guys, untuk kasus Nikita Mirzani yang didakwakan atau yang dituntut TPPU dan kasus pemerasan Undang-Undang ITE. Nah, pertanyaannya yang paling menarik adalah kalau dua-duanya melakukan banding baik dari pihak Nikita maupun JPU, mana yang lebih powerful, mana yang lebih kuat, gitu kan? Ini berdasarkan analisa saya aja gitu ya, menganalisis saya dan juga berdasarkan juga para ahli-ahli hukum yang sudah berbicara gitu loh. Dan ini merupakan sebuah sebuah analisa sendiri, kembali lagi analisa saya sendiri gitu loh. Jadi gini, kalau berdasarkan JPU, kekuatannya adalah bahwa tuntutan yang 11 tahun 2 miliar itu dengan dituntut 4 tahun 1 miliar itu terlalu menyimpang bagi mereka, bagi JPU, sehingga makanya SOP-nya dia mesti harus naik banding gitu kan. Dan bagi Nikita ini merupakan sebuah celah gitu. Karena apa? Kekuatannya apa? Karena TPPU-nya tidak berhasil terbukti secara sah gitu kan, secara sah dan meyakinkan gitu kan, bahwa tidak terbukti TPPU-nya. Sehingga ini juga merupakan sebuah strategi juga, merupakan strategi bagi kuasa hukum Nikita untuk bisa masuk di dalam celahnya ini gitu kan. Dan tentunya dengan kesempatan ini, dengan naik bandingnya Nikita, tentunya ada sebuah celah baru gitu ya kan. Dengan celah barunya itu adalah kemungkinan besar kalau pihak Nikita bisa membuktikan adanya kesalahan daripada prosedural daripada hakim pada waktu memutuskan, itu bisa jadi gitu Nikita itu bisa dibebaskan kan, bisa aja dibebaskan. Tetapi berdasarkan hitung-hitungannya, kemungkinan besar nih, kemungkinan itu untuk bebas secara free itu kayaknya akan probabilitasnya atau kemungkinannya kecil. Tetapi kalau diturunkan, kemungkinannya besar. Tergantung daripada strategi daripada kuasa hukumnya nanti. Dan ada celah di situ. Dan kemudian kalau mereka bisa menggunakan celah hukumnya itu, sehingga bisa masuk dan bisa menggoyahkan persepsi daripada hakim, tentunya hakim akan memutus kurang daripada 4 tahun ya, kan tadinya kan 4 tahun. Nah, hitungan saya karena TPPU ini kan nggak ada gitu kan, sudah dihilangkan. Kemudian pemerasannya juga kasus penyelesaiannya walaupun yang pertama sidang telah diketokan dia bersalah, tapi kan secara logika hukum Nikita Mirzani tidak melakukan pemerasan sama sekali gitu loh. Jadi saya pikir analisa saya, mungkin Nikita Mirzani itu tetap akan diturunkan dari 4 tahun menjadi 1 tahun setengah. Ya, tetap pada pendirian saya. 1 tahun setengah. Dan kemudian, karena dia sudah menjalani kurang lebih 8 bulan, sisanya kemungkinan besar hakim akan memutus Nikita Mirzani mungkin akan menjadi dihukum sebagai kerja sosial. Kemungkinan besar.
pekerja sosial. Jadi Nikita Mirzani bisa bebas, bisa keluar dari rumah, mungkin tahanan rumah selama sisa hidupnya dan melakukan pekerjaan sosial. Itu aja sih. Itu analisa kan, kita bisa, saya bisa aja salah, tapi kan ini pendapat saya gitu kan. Boleh-boleh aja kita berpendapat kan, gitu loh. Tapi karena memang dalam kasusnya Nikita itu ada banyak bukti-bukti ya. Kalau nggak salah ada sekitar kurang lebih 50, itu kemarin kuasa hukumnya, kurang lebih 50 bukti yang dikesampingkan oleh hakim. Dan tentunya itu akan dibawa kembali di dalam meja naik banding nanti. Dan harapannya tentunya hakim yang baru itu akan tergoyahkan atau persepsinya akan berbeda dengan hakim yang sebelumnya. Nah, begitu ya guys ya. Moga-moga kita berdoa sama-sama Nikita Mirzani at least bisa diturunkan untuk hukumannya. Itu aja yang kita doakan sih. Ya kan? Walaupun kita masih ada peluang Nikita bisa dibebaskan, tapi kita berdoa yang terbaik tentunya untuk Nikita Mirzani tentunya. Oke guys, terima kasih. Tetap semangat dan selalu berpikiran cerdas setiap apa yang lewat. Artis cantik Nikita Mirzani tidak tinggal diam setelah vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Bintang film komik 8 itu mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Galih Rakasiwi, menjelaskan pihaknya telah mengajukan banding pada Senin 3 November 2025. Galih Rakasiwi mengatakan pihaknya diberikan waktu menyiapkan memori banding sampai beberapa hari ke depan. Galih Rakasiwi mengatakan banding akan menentukan hukuman untuk Nikita Mirzani. Galih Rakasiwi berharap upaya banding bisa memberikan keadilan terhadap Nikita Mirzani.